Matahari menggantung tinggi di atas pasar Kampung Beru, memanggang atap-atap seng dengan panas yang menyengat. Aroma rempah-rempah yang kuat dari lapak Maksumi beradu dengan bau khas ikan asin dari lapak Wak Salim, menciptakan simfoni bau khas pasar tradisional. Di tengah hiruk-pikuk itu, Udin, si penjual pulsa tunanetra, duduk tenang di bangkunya yang reyot di bawah naungan terpal lusuh. Udin, dengan kaos oblong kuning yang sudah pudar warnanya dan celana pendek hitam, adalah pemandangan yang akrab di pasar itu. Matanya yang buta, tertutup kacamata hitam, tidak menghalanginya untuk berinteraksi dengan para pelanggan. Ia mengandalkan pendengarannya yang tajam dan sentuhannya yang sensitif untuk menjalankan bisnisnya. Siang itu, panas terasa membakar kulit. Udin mengipas-ngipas wajahnya dengan selembar kardus bekas. Suara tawar-menawar yang riuh rendah, derit roda gerobak, dan celotehan para pedagang menjadi latar belakang kehidupannya sehari-hari. Ia bisa membedakan setiap suara, mengenali pelanggannya hanya dari langkah kaki mereka. Tiba-tiba, aroma parfum asing menusuk hidungnya. Wangi bunga yang manis dan segar, berbeda dari aroma keringat dan rempah yang biasa ia hirup. Langkah kaki yang mendekat terdengar asing, bukan langkah kaki orang kampung yang terbiasa dengan jalanan becek dan berbatu. Guten Tag, Herr Udin. Ich möchte Telkomsel-Guthaben für 100 kaufen. Hier ist meine Handynummer. Selamat siang Pak Udin. Saya ingin membeli pulsa Telkomsel seharga 100. Ini nomor ponsel saya, suara lembut menyapa Udin. Bahasa yang digunakan asing, namun intonasinya ramah. Udin merasakan sentuhan lembut di tangannya, sebuah ponsel disodorkan kepadanya. Mak Ijah, pemilik warung kopi yang setia nongkrong di dekat lapak Udin, terkekeh kecil. Ia tahu Udin buta, dan ia yakin Udin tidak mengerti sepatah kata pun dari bahasa asing itu. Ia menyedot kopi pahitnya, matanya berbinar menantikan reaksi Udin. Udin menerima ponsel itu dengan hati-hati. Ia merasakan tekstur dingin logam dan kaca di telapak tangannya. Ia mengangkat wajahnya, seolah bisa melihat sosok di depannya. Ia merasakan hembusan napas hangat di wajahnya, dan aroma parfum yang semakin kuat. Ia membayangkan wajah cantik dengan rambut pirang dan mata biru. Udin memejamkan matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia mengingat pelajaran bahasa Jerman yang pernah ia pelajari dari seorang relawan asing beberapa tahun lalu. Ia membuka matanya, dan dengan suara yang tenang dan lembut, ia menjawab. Guten Tag auch, meine Dame. Gut, ich werde tun, was Sie wünschen. Bitte setzen Sie sich zuerst dort drüben hin, während Sie auf die Abwicklung der Transaktion warten. Selamat siang juga, Nona. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Silakan duduk di sana terlebih dahulu sambil menunggu transaksi diproses. Bibir Udin tersenyum tipis. Ia menunjuk ke arah bangku plastik di samping etalasenya dengan gerakan yang anggun. Ia merasakan kebingungan Mak Ijah terpancar dari tatapannya. Bule cantik itu mengangguk dan tersenyum. Ia berjalan menuju bangku yang ditunjuk Udin, langkahnya ringan dan anggun. Ia duduk dengan sopan, memperhatikan Udin dengan rasa ingin tahu. Mak Ijah ternganga, wajahnya pucat pasi. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Udin, si tunanetra yang sederhana, ternyata bisa berbahasa asing dengan lancar. Ia merasa seperti ditampar kenyataan. Udin dengan cekatan mengetikkan nomor ponsel bule itu di ponselnya. Ia menggunakan aplikasi khusus yang membacakan setiap angka yang ia tekan. Ia memastikan tidak ada kesalahan. Ia kemudian memasukkan kode voucher pulsa dan menekan tombol kirim. Beberapa menit kemudian, Udin memandangi bule itu. Ia merasakan tatapan mata birunya yang penuh rasa ingin tahu. Ia menyodorkan ponsel itu kembali. Das ist Ihr Handy,
Die Dame. Die Telkomsel-Guthabenaufladung 100 war erfolgreich. Ini ponselmu, Nona. Isi ulang pulsa Telkomsel 100 berhasil. Bule cantik itu berdiri dan berjalan menuju Udin. Ia mengambil ponselnya dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Vielen Dank, Herr Udin, für Ihre Hilfe. Ich habe mich sehr gefreut, die Transaktion hier abzuwickeln. Ihr Service war sehr zufriedenstellend und Ihre Deutschkenntnisse sind auch ziemlich fließend. Das Wechselgeld brauchen Sie nicht zurückzugeben. Betrachten Sie den Rest als mein Trinkgeld für Ihren äußerst zufriedenstellenden Service, Herr Udin. Terima kasih Pak Udin atas bantuannya. Saya sangat senang menyelesaikan transaksi di sini. Pelayanan Anda sangat memuaskan dan pengetahuan bahasa Jerman Anda juga cukup lancar. Anda tidak perlu mengembalikan kembaliannya. Anggap sisanya sebagai tips saya atas pelayanan Anda yang sangat memuaskan, Pak Udin. Ia mengeluarkan uang Rp150.000 dari dompetnya. Udin menerima uang itu dengan senyum yang tulus. Ia merasakan tekstur kertas yang kasar di tangannya. Vielen Dank, sehr geehrte Dame, für Ihr Kommen und Ihre Wertschätzung. Es war mir eine große Freude, Sie zu bedienen. Ich hoffe, wir können Sie ein andermal wieder an diesem bescheidenen Ort begrüßen. Terima kasih Nyonya, atas kedatangannya dan atas apresiasinya. Saya sangat senang bisa melayani Anda. Saya harap kami dapat menyambut Anda kembali di tempat sederhana ini di lain waktu. Bule cantik itu mengangguk dan tersenyum. Ia melambaikan tangan ke Udin dan berjalan keluar dari lapak Udin Pulsa. Udin membalas lambaian tangannya dengan senyum yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Ia merasakan kehangatan di hatinya. Setelah bule itu benar-benar menghilang dari pandangan, Mak Ija menepuk pundak Udin dengan lembut. Wah, kamu hebat sekali Udin, saya tidak menyangka kalau kamu bisa berbahasa asing selancar tadi. Udin menyengir sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Makanya Mak Ija, jangan menilai sebuah HP hanya dari mereknya saja. Perkataan Udin membuat Mak Ija tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema di tengah hiruk-pikuk pasar. Suasana di pasar Kampung Beru siang itu terasa lebih indah dari biasanya. Kehadiran bule cantik itu, kemampuan Udin berbahasa asing, dan tawa Mak Ija menciptakan keunikan tersendiri. Udin, si penjual pulsa tunanetra, telah membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Ia adalah permata tersembunyi di tengah keramaian pasar Kampung Beru.